Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Oktaviola NIM 2120328 dari kelas PAI ingin mempraktekkan UAS tahsin Quran. Yang pertama, jelaskan 5 macam yang menjadi perbedaan mendasar antara hukum tajwid, ikhfa hakiki, iqlab, dan ikhfa safawi, serta beri 5 contoh dari masing-masing komponen. Jawabannya adalah perbedaan antara ikhfa hakiki dan ikhfa safawi adalah sama-sama dibaca samar. Hukum ikhfa atau samar dalam bab nun sukun dan tanwin dinamakan ikhfa hakiki, sedangkan dalam bab mim sukun dinamakan ikhfa safawi. Dalam bab mim sukun dinamakan ikhfa safawi ada 2 perbedaan antara ikhfa hakiki dan ikhfa safawi. Yang pertama, samarnya nun sukun atau tanwin dalam ikhfa hakiki benar-benar menyamarkan, hampir menghilangkan bentuk nunnya dan hanya menyisakan sifat gunnahnya. Sedangkan samarnya mim sukun dalam ikhfa safawi tidak sampai menyebabkan bentuk mim sukunnya hilang. Yang kedua, para ulama tajwid tidak berbeda mengenai hukum bacaan ikhfa hakiki, sedangkan dalam hukum bacaan ikhfa safawi para ulama tajwid berbeda pendapat antara dibaca ikhfa dengan izhar. Selanjutnya, perbedaan antara iqlab dan ikhfa safawi. Perbedaannya yaitu mim sukun dapat dalam hukum bacaan ikhfa safawi adalah mim sukun asli, sedangkan mim sukun dalam bacaan iqlab adalah membalikkan atau pergantian dari nun sukun atau tanwin menjadi mim sukun. Para ulama tajwid sepakat dalam cara membaca iqlab, sedangkan dalam hukum bacaan ikhfa safawi para ulama tajwid berbeda pendapat mengenai cara membacanya. Contoh ikhfa hakiki yaitu wala antum abidu nama a'bud. Antum abidu. Yang kedua, saya naron za talahab. Naronza. Yang ketiga, qalu tilka izang karotun. Zangkarotun. Yang keempat, fauqahum sab'an syadida. Sab'an syida. Yang kelima, kulli fakihatin zaujanin. Kihatin zaujani. Contoh iqlab. Lanas fa'am bin nasiyah. Ambinna. Yang kedua, wa anta hiddum bihadzal baladi. Yang ketiga, wa amma man bakhila wastaqna. Yang keempat, illa mim ba'di. Yang kelima, kalla layumbadanna fil khutamah. Selanjutnya, contoh ikhfa syafawi. Yang pertama, fa'idahum bisahirat. Yang kedua, wa ma sahibukum bimajnun. Yang ketiga, lasta alaihim bimusaitir. Yang keempat, alam ya'lam bi annallaha yara. Yang kelima, fabashshirhum bi'adzabin alim. Soal yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan antara mad lazim yang berada di tengah surah dengan mad lazim yang ada pada permulaan surah. 3 perbedaan. Kemudian, jelaskan perbedaan dan persamaan antara idgham mutamatsilain, mutasanisain, mutaqarribain melalui 2 masing-masing contoh. Jawabannya adalah perbedaan mad lazim harfi mukhaffaf merupakan bagian dari huruf hijaiyah tunggal di awal surah dalam Al-Quran. Contohnya alif lam mim shad. Cara membacanya panjang 1 alif 2 harakat. Selanjutnya mad lazim mutsakal kalimi merupakan hukum bacaan apabila mad bertemu dengan
tasdid di dalam satu lafaz. Contohnya au yuhajukum dan walad dolin. Cara membacanya dibaca panjang 6 harakat atau 3 alif dan suara berat karena ada huruf mat yang diiringi dengan huruf berharakat. Tasdid dalam satu kata diidghamkan. Soal yang ketiga. Soalnya adalah dari pemahaman saudara menurut nun wasal, saktah, taklil, imalah, dan ismam. Jelaskanlah cara membaca serta lafazkanlah 2 contoh masing-masing komponen. Yang pertama, nun wasal. Nun wasal adalah nun kecil yang ditulis di bawah lafal tertentu. Kegunaan nun wasal untuk menyambung antara lafaz satu dengan lafaz lainnya. Sedangkan konsekuensi dari nun wasal lafaz lainnya adanya pengurangan bacaan sukun pada lafaz yang diuraikan dengan nun wasal tersebut. Cara membacanya adalah huruf yang berharakat tanwin disambut oleh huruf yang diberi al-ta'rif. Dalam kondisi kemudian itu, maka tanwin boleh diuraikan dengan nun wasal. Huruf berharakat tanwin disambut dengan huruf mati, maka nun tanwin dapat ditempatkan dengan nun wasal. Lanjut, bacaan yang sudah dilepas nun tanwinnya maka wajib dibaca kashar yang semula mat. Contohnya, tertulis ahadunillah dibaca ahadunillah. Yang selanjutnya tertulis jaza al-husna dibaca jaza anil husna. Selanjutnya saktah taklil. Cara membaca saktah taklil tidak boleh membaca saktah selain pada tempat-tempat yang dibaca saktah dalam riwayat yang sahih. Contohnya adalah ma'agna anni maliyah, halaka anni sultobiyah. Contoh yang kedua, kalla badrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Selanjutnya imalah merupakan mengiringkan bunyi fathah ke kasroh seperti bunyi huruf e pada kata hei. Dengan begitu huruf ra tidak dibaca dengan ra tapi dibaca dengan re. Contohnya adalah imalah sukro, imalatul kubro, imalah kubro. Sukro yaitu contoh imalah sukro yaitu imalatul sugro, dan contoh imalah kubro adalah imalatul kubro. Selanjutnya isman merupakan mencampurkan bacaan dhammah dengan bacaan sukun disertai dengan gerakan mulut yang dimajukan seperti saat mengucapkan huruf u atau dimonyongkan. Contohnya qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa. Contohnya itu ada di la ta'manna ala yusufa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.